Pagi adalah harmoni kehidupan. Seperti rendang yang membawa setiap bagiannya secara bersama-sama untuk satu rasa. Kata orang, masakan yang enak membawa kita pada petualangan. Seperti pagi ini, Cia pulang kampung lagi. Menyusuri jejak rendang Payakumbuh membawa Cia dalam harmoni yang sempurna dari sebuah perjalanan. Ketemu Cia lagi guys. Biar fit sampai sore, kita olahraga dulu yuk. Ikutin Cia guys. Pagi Pak. Pagi Cia. Apa kabar perjalanannya? Alhamdulillah Pak. Baik ya? Alhamdulillah. Dari perjalanan yang lalu sempat saya tulis jadi blog Pak. Wah hebat dong. Ya Alhamdulillah Pak. Habis ini mau disusun juga jadi buku Pak. Oh ya. Terus apa lagi yang bisa Bapak bantu? Aduh. Takut ngerepotin Pak. Tidak apa-apa. Kalau untuk kepentingan Payakumbuh dan juga masyarakat Payakumbuh, Bapak bersedia bantulah. Makasih banyak Pak. Iya. Jadi abis ini rencananya kan Cia mau menemui bunda kandungnya. Iya. Atau enggak sama sekalian tukang masak rendangnya. Oh gitu? Iya, buat cari tahu dari sisi gizi, filosofinya, variannya, cara mengolahnya juga Pak. Dan ngobrol panjang sama Bapak sebagai sisi pemerintahnya Pak. Oh, oke. Gini, sekarang ini kan kegiatan kita banyak ya, jadi saya urusan-urusan rendang ini sebagian kita berbagi kerja dengan Pak Wakil Wali Kota. Saya minta beliau untuk menghandle beberapa urusan, biar dia yang mengatur bagaimana ketemu yang jago masak rendangnya, kemudian juga ibu kandungnya, dan mungkin informasi-informasi lain yang saya butuhkan. Nah, kalau ketemu saya nanti saya suruh ajudan untuk menghubungi Cia, baru kita nanti bicara hal-hal lain yang terkait dengan informasi yang Cia perlukan ya. Iya Pak, makasih banyak Iya. Pak. Oke Cia, Bapak lari pagi dulu ya, olahraga. Iya, Pak. Mari ya. Hati-hati Pak. Yuk.
Hi Cia, welcome to Payakumbuh. Assalamualaikum, Mr. Mayor. Waalaikumsalam. How are you doing? I'm doing great, thank you. How about you? Very good, thank you. Have a seat. Thank you, sir. So, which one you prefer in English or bahasa? I'll prefer bahasa. Wait, ngomong kapan datang? Udah dari beberapa hari yang lalu, Pak. Sudah ketemu Pak Wali Kota ya? Iya, sudah, Pak. Kebetulan Pak Wali Kota udah telepon Bapak. Katanya Cia pengen tahu lebih banyak tentang rendang dan juga juru masaknya. Iya, benar, Pak. Jadi kan Cia selama ini ngumpulin informasi dari buku-bukunya aja kan. Nah, sekarang Cia pengen cari informasi langsung dari orang yang berhubungan dengan rendangnya itu, Pak. Misalnya kayak Bunda Kanduang. Kan Cia juga lagi bikin gerakan literasi gitu kan. Biasanya Cia tulis di blog-blog gitu, Pak. Tapi kalau misalnya memungkinkan, Cia mau mencetak buku sendiri, Pak. Wow, nice idea. Untuk Cia tahu, Bondo Kanduang di Payakumbuh ini rata-rata jago masak rendang. Jadi, Bapak pengen ngajak Cia ke salah satunya. Makasih, Pak. By the way, Bapak punya buku untuk Cia, Payakumbuh City of Rendang. Wah, makasih, Pak. Cia langsung lihat boleh, Pak? Silakan. Buku ini bercerita tentang sejarah membuat rendang, juga prosesnya, dan juga industri-industri yang sudah tumbuh lama di kota ini. Bahkan kita juga membuat industri rendangnya untuk membantu mereka supaya berkembang lebih pesat lagi. Dalam buku ini kita literasi dalam berbagai bahasa dunia dan menyatakan bahwa rendang ini adalah makanan terlezat di dunia. Ini versi CNN loh. Nah, di tangan Cia sekarang itu baru bahasa Indonesia Inggris dan Indonesia Arab. Wow, bukunya keren ya, Pak. Sama kayak rendangnya, menggugah selera. Siapa dulu dong. Dan juga di buku ini salah satu upaya pemerintah untuk mengusulkan rendang menjadi Intangible World Heritage-nya melalui UNESCO. Keren. Gimana? Kita berangkat sekarang? Iya, Pak. Menjadi perempuan Minangkabau harus pandai mengaji, menjahit, dan memasak. 3 kepandaian ini terus diwariskan oleh ibu kepada anak-anak perempuannya di rumah Gadang. Rumah yang dikuasainya secara penuh dari pangkal hingga ujung, dari beranda sampai ke dapur, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi sarana pendidikan bagi anak-anak, terutama perempuan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Pak Wawa. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, hello, Kak. Mari naik lu rumah ke Pak. Makasih lah, Kak. Pak, ada itu Pak, lalamu Yo. ndak singgah. Nggak ada. Boleh, kebetulan banyak ko Pulau. Nah, kini ko aduh cucu nenek Marlina, anak Nini. Nenek Marlina, anak Nini. Iyo. Laga dirancak dulu Di ya. Australia itu, Kak. Oh, iya. Jadi cia aku teragak belajar ambil rondang. Iya kebetulan ambo ke mambuik rondang jo Pak, kirim ke cucu ke Jakarta. Nah, alhamdulillah, nah Cia, nanti Cia bisa belajar sama ente. Bapak nggak bisa ikut karena banyak kerjaan. Iya, Pak, nggak apa-apa. Terima kasih banyak, Pak. Nah, Kak,
Ambo Iya. titip Cia ya Kak. Ya. Ah, iyalah, mari. Nah, pamit ya Kak. Yo. Terima kasih ya Kak. Yo, hati-hati, Pak. Cia, Bapak pamit ya. Iya Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dapur menjadi ruang utama pendidikan perempuan di Rumah Gadang. Pengalaman di dapur ini sudah diberikan sejak anak-anak. Semuanya diajarkan langsung dengan bahan-bahan yang ada atau dibutuhkan untuk memasak. Seperti mengiris bawang, memarut kelapa, menggiling cabai, hingga mengaduk santan. Anak perempuan dibiasakan ke dapur sambil diperlihatkan cara memasak, mulai dari meracik bumbu hingga menghidangkan makanan tersebut. Tidak hanya kebiasaan memasak, menanam kebutuhan bumbu randang di halaman Rumah Gadang pun sudah dibiasakan sejak dahulunya. Semangat itu terbawa hingga sekarang, dengan adanya kelompok wanita tani yang menanam aneka kebutuhan bumbu randang. Di dapur, tidak hanya belajar cara memasak, tetapi juga filosofi dari masakan tersebut. Kepandaian membuat randang hampir dimiliki semua perempuan Minangkabau, dan terus diwariskan kepada anak-anak perempuannya hingga sekarang. Berbeda dari randang yang biasa ditemukan di restoran atau rumah makan Padang, ada varian randang dari Payakumbuh yang cukup terkenal. Di antaranya randang suwir, randang belut, randang telur, dan randang paru. Dalam prosesi adat, randang diposisikan sebagai kapalo jamba atau jamuan utama, yang di Payakumbuh disebut sambagodang atau lauk besar. Keberadaannya penunjuk kehormatan, tidak untuk dimakan. Kalau tidak ada randang, acara bisa batal. Wah, banyak banget info yang bisa saya dapetin hari ini, Teh. Bermanfaat lagi. Cuman itu yang Ete bisa berikan tentang cara bikin rendang. Mudah-mudahan bermanfaat buat Cia. Iya, Teh. Insya Allah bermanfaat, Teh. Makasih, Teh. Oh iya, Cia mesti pulang dulu, Teh. Oh iya, sampai salam sama nenek Cia. Sering-sering main ke sini nanti. Iya, Teh. Kita Cia sampaikan. cerita lagi. Pasti dong, Bikin Teh. rendang. Iya. Kalau gitu Cia pamit dulu, Teh. Iya. Uni. Cia pamit dulu ya. Iya, Uni. Kapan Cia balik ke Australia? Duh, itu Cia belum tahu lagi, Teh. Soalnya Cia masih betah di sini. Oh iya. Cia, ini anak Ete yang paling tua. Iya, Uni bagus banget bajunya, Uni. Iya, ini kain tenun balai panjang, asli dari kota Payakumbuh, Cia. Asli kota Payakumbuh, Iya, Uni. Cia. Cia baru tahu. Oh iya, Cia mau? Mau dong. Boleh kalau Cia mau. Oh, tapi kayaknya kapan-kapan dulu ya, Uni. Oh, buru-buru ya. Iya. Kira kapan-kapan ya. Insya Allah deh. Kalau gitu Iya. Cia pulang dulu ya, Teh. Makasih. Makasih, Teh. Oh, iya. Pulang Cia, dulu nih. hati-hati ya. Makasih, Uni. Dadah, Teh. Dadah, Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, Cia pamit dulu ya. Assalamualaikum. Hai guys,
kemarin kan kita udah dapat informasi nih soal filosofi rendang dari Ete. Tapi rasanya belum lengkap guys kalau belum ngebahas soal aspek gizinya. Kebetulan saya dapat kontak ahli gizi dari Universitas Andalas. Namanya Ibu Nur Indrawati Liputo. Kebetulan ibu itu lagi di Payakumbuh guys. Ikutin Cia yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Cia. Ibu, mohon maaf ganggu waktunya sebentar Bu. Gak apa-apa, masuk, silakan masuk Cia. Silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, sesuai yang tadi Cia bilang di telepon, Cia mau tahu informasi lebih lagi soal rendang, terutama di bidang kesehatannya. Nah, dari kabar yang beredar di masyarakat nih Bu, ada yang bilang kalau misal rendang itu pemicu kolesterol gitu Bu. Benar nggak Bu? Nah begini Cia, mungkin Ibu harus cerita dulu tentang rendang ya. Nah memang dulu tahun 70-an atau 80-an bahkan 90-an orang mengatakan bahwa penyebab peningkatan penyakit jantung di Indonesia ini itu disebabkan oleh karena orang Indonesia suka makan makanan Minang, terutama masakan rendang. Padahal kan dari banyak penelitian, saya juga meneliti itu waktu sekolah S3 di Australia, itu saya melihat bahwa orang-orang Minang yang memakan makanan yang berasal dari santan, yang terutama seperti rendang, itu sebenarnya kesempatannya untuk mendapatkan sakit jantung itu sama saja dengan orang yang tidak suka makan santan. Nah jadi sebenarnya santan itu mengandung rendah lemak. Kalau umpamanya ada 100 gram santan, itu hanya seperempatnya saja yang mengandung lemak, selebihnya adalah air. Dibanding kalau umpamanya kita menggoreng, maka itu 100% adalah lemak. Cuma memang santan adalah lemak jenuh. Dan lemak jenuh itu kalau dia berasal dari hewani, maka itu yang bisa menyebabkan sakit jantung. Tapi kalau lemak jenuh yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti dari kelapa, itu tidak menyebabkan peningkatan kolesterol. Nah kemudian bumbu-bumbu yang kita pakai itu adalah bumbu-bumbu yang segar. Kemudian juga ada daun-daunan, ya rempah-rempah seperti daun kunyit, daun limau, serai dan sebagainya. Rendang itu dimasak dengan cara api yang kecil, perlahan-lahan, sehingga membuat makanan itu tidak menjadi teroksidasi namanya. Jadi suhu yang kecil itu membuat makanan itu menjadi lebih sehat dibanding kalau dia dimasak dengan suhu yang sangat tinggi seperti menggoreng. Semua itu ya, bumbu tadi itu, jahe, lengkuas, kunyit bersama dengan daun-daun rempah-rempah itu ternyata mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Jadi antioksidan itu dia menghambat atau menetralisir proses-proses yang merusak di dalam tubuh kita, sehingga sebenarnya memakan banyak antioksidan seperti yang ada di dalam rendang itu malah membantu proses kesehatan di dalam tubuh kita. Jadi bisa kita katakan bahwa kalau semakin banyak orang yang memakan makanan yang diolah dengan santan dan bumbu-bumbunya, itu adalah makanan yang sehat. Wah, jadi begitu ya Bu? Nah, begitu kira-kira Cia. Makasih banyak informasinya Bu. Ya. Kalau gitu Cia permisi dulu ya Bu, soalnya setelah ini Cia ada janji menemui Pak Wali Kota. Baik, kalau ada informasi lagi yang mau ditanyakan ke Ibu, kontak Ibu aja. Siap Bu, pastinya Bu. Kalau gitu Cia permisi dulu Bu. Baik Cia. Semoga sukses. Amin, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Nah, guys,
kita kan udah dapat informasi nih dari Bu Indrawati. Habis ini, Cia mau ke tempat Pak Wali Kota untuk mendapatkan langsung informasi tentang gimana upaya pemerintah dalam merendang Payakumbuh ini. Ikutin Cia yuk guys! Ya, oh ya, oh Cia, ketemu lagi. Apa kabar? Baik Pak, Ya, oke. Mau ngobrol apa lagi? lanjut soal rendang dong Pak. Oh ya udah, ayo kita ngobrolnya di sini aja di pondok ini ya. Iya Pak, Ini sambil apa? Sama nyiram bunga tadi nih. hobi ya Pak. Lumayan buat ini. Ya ganti suasana lah gitu. Ayo kita duduk sini. Bagus ya Yes, Pak. ya lumayan lah buat ngobrol-ngobrol biasanya di sini Bapak sama tamu kalau ngobrol di luar atau pengennya agak santai di belakang rumah ya di sini lah ngobrol-ngobrolnya. Gimana apa ceritanya kemarin udah selesai dengan apa yang juru masak Udah Pak, membutuhkan doang sama Pak Wakili Kota udah ya? udah Pak, udah saya tulis juga di blog Pak. Sekarang tinggal Wah, bagian dari makasih. Bapak lagi. Sekarang bagian Bapak ya. Iya Pak. Nah, mau cerita apa? Jadi gini Pak, kan seperti gimana yang kita udah tahu kan, rendang itu kan udah go international gitu kan Pak. Iya, iya. Nah jadi gimana strategi dari pemerintah Pak? Iya, iya. Memang kalau kita menginginkan barang kita, terutama makanan ya, kalau go internasional itu kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan higienis yang diminta oleh negara tujuan. Gitu. Iya betul. Nah, biasanya tuh yang sangat ketat itu contohnya Jepang gitu ya, atau Australia gitu. Mereka sangat ketat dan sangat hati-hati dalam menerima produk dari negara lain, terutama makanan. Kami menyadari bahwasanya itu adalah sebuah effort yang sangat banyak dan penting, pekerjaan step demi step lah dalam memenuhi persyaratan itu. Dalam negeri aja kalau kita mau medarkan makanan harus ada izin edarnya nama MD. Izin edar ini dari BPOM itu tidak bisa sembarangan dikeluarkan. Harus dicek dulu berbagai kriteria makanan itu. Kemudian dari sisi kehalalannya gitu juga akan dicek. Kemudian juga tentu hal-hal lain yang mengikuti aturan yang ada, yaitu seperti standar SNI-nya gitu ya. Ingredientnya itu apa aja, itu isi makanan itu kan orang harus tahu gitu ya, apa aja gitu. Nah itu kan harus ada tes lab untuk itu. Nah di luar daripada itu tentu masalah packagingnya. Rendang kita ini ada yang di packaging pakai kaleng, ada juga yang di packaging pakai plastik, plastiknya khusus ya. Iya yang tahan udara ya Pak? Iya ya, tahan udara dan cocok untuk makanan gitu ya. Itu baru di tingkat nasional. Nah di tingkat internasional berbagai negara itu beragam persyaratannya. Seperti di Arab Saudi kita ada kerjasama di mana standar kita dan standar Arab Saudi itu sifatnya timbal balik. Kalau kita di sini sudah memenuhi persyaratan izin yang dipenuhi oleh Indonesia, maka di Arab Saudi juga bisa diedarkan. Sebaliknya begitu juga di Arab Saudi di Indonesia. Nah, ini sangat bagus untuk kita edarkan kepada orang-orang yang pergi naik haji dan umroh. Minimal orang-orang Indonesia, orang Malaysia yang suka rendang, ya ini udah market yang sangat potensial. Ternyata, pemerintah Payakumbuh telah mempersiapkan industri rendang ini dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari pembibitan sapi pedaging, membangun breeding farm, membangun rumah potong hewan modern, dan juga memperhatikan keamanan mutu daging,
perlindungan terhadap konsumen, kebersihan, kesehatan, dan yang paling penting, jaminan kehalalannya dengan mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Kagum dengan apa yang telah dilakukan masyarakat dengan pemerintah Payakumbuh untuk membangun kotanya. Keputusan menjadikan Randang sebagai brand kota yang baru adalah langkah cerdas di tengah keinginan untuk menguasai pangsa pasar kuliner, baik di skala nasional dan global tentunya. Kerjasama yang baik itu menjadikan kota Payakumbuh siap untuk menjadi The City of Rendang. Randang adalah ungkapan cinta paling puncak bagi orang Minang. Cinta yang mampu mengumpulkan semua orang, menyatukan timur dan barat dalam perjalanan rasa yang harmonis. Perjalanan ini tidak akan pernah berakhir selagi asap beraroma randang masih mengepul dari dapur rumah Gadang yang mengabarkan keberangkatan atau kepulangan.